Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Itu masih melanjutkan penjelasan dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, ataupun merujuk kepada Syarhul Arba'in An-Nawawiyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-19. Al-haditsut tasi'a asyara, hadis yang ke-19. An Abil Abbas, Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Dahulu aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, dan beliau berkata, ya ghulam inni u'allimuka bi kalimat. Wahai ghulam, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau ingin meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila ingin meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah sesungguhnya seandainya umat ini mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu dengan sesuatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikan itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan jika seandainya umat ini berkumpul untuk menimpakan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan sesuatu pun dari bahaya tersebut kepada dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran pun telah mengering tintanya. Rawahu Tirmidzi, dan hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Wa qala haditsu hasanin sahih. Dan beliau berkata, hadis ini adalah hadis hasan yang sahih. Wa fi riwayatin ghairu Tirmidzi, namun di dalam riwayat yang lain selain
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang kita sebutkan tadi. Di sana disebutkan ihfadillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang lapang, dalam kondisi yang tenang. Niscaya ia akan mengenalimu pada kondisi yang sulit ataupun susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah olehmu sesuatu yang tidak akan menimpamu ataupun sesuatu yang meleset darimu maka tidak akan mungkin menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sesuatu yang akan menimpamu maka tidak akan mungkin meleset darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan kelonggaran ataupun sesuatu yang dilapangkan itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesusahan itu ada kemudahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan hadits yang ke-19 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya ini Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadits yang bersumber dari Abul Abbas. Ini merupakan kunyah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah ini adalah anak dari Abbas, itu anak dari paman Nabi SAW yang jaraknya dengan Nabi hanya sekitar 2 tahun saja. Umur Abbas ini dengan Nabi SAW jaraknya hanya 2 tahun saja. Ya, jaraknya 2 tahun dari Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Abbas ini menceritakan pengalamannya. Dia berkata, "Kuntu khalfan Nabi SAW." Dahulu aku pernah di belakang Nabi SAW. Yang dimaksud di belakang Nabi di sini yaitu satu hari dia menceritakan aku pernah di belakang Nabi, ini berboncengan dengan Nabi SAW di atas kendaraannya. Yang mana pada saat itu posisi dari Abdullah ibnu Abbas di belakang Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga seorang yang bisa menempatkan dirinya pada level ataupun pada kondisi dari lapisan manusia. Beliau tidak hanya bergaul kepada orang-orang dewasa saja, akan tetapi beliau mampu membawa diri untuk bergaul kepada anak-anak sekalipun. Karena penyebutan ghulam di sini, beliau menyebutkan ghulam itu dikenal, ya, penyebutan ghulam itu dikenal di dalam bahasa Arab ataupun menurut bangsa Arab, umurnya kurang lebih antara 15 dan 16 tahun atau kurang dari itu. Seperti yang disebutkan Syekh di sini. Ya, umur al-ghulam dikatakan dia ghulam, anak artinya si anak gitu ya. Ya ghulam, wahai anakku. Maka penyebutan ghulam ini yaitu anak-anak yang berumur antara 14, 15 atau 16 tahun. Nah, umur Abdullah ibnu Abbas kurang lebih sekitar itu, antara 14, 15 ataupun 16 tahun ketika Nabi SAW berboncengan dengan Abdullah ibnu Abbas dan memberikan ta'lim kepada Abdullah ibnu Abbas dengan beberapa kalimat. Karena di dalam hadis ini Abdullah ibnu Abbas menceritakan bahwasanya ketika aku berboncengan satu hari dengan Nabi SAW, beliau berkata kepadaku, "Ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimat. Inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, sesungguhnya aku akan memberikan taklim kepadamu dengan beberapa kalimat. Subhanallah, dari hadis ini para ulama banyak mengambil faidah-faidah di dalam masalah tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna. Hadis ini merupakan dasar-dasar untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak, yaitu memberikan mereka pelajaran taklim dengan menyebutkan kalimat-kalimat yang sempurna, yang mudah dihafal, bukan kalimat yang panjang lebar ketika kita memberikan pelajaran kepada anak-anak, tapi cukup dengan kalimat-kalimat yang ringkas dan pendek, sehingga anak-anak yang hidup di masa Nabi SAW kita dapati mereka mampu menghafal kalimat-kalimat itu sampai mereka dewasa, seperti Abdullah ibnu Abbas,
cucu beliau sendiri, ya Hasan, ataupun anak-anak sahabat yang lainnya yang sempat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil. Nah, ini merupakan di antara metode memberikan ilmu kepada anak-anak, yaitu berusaha untuk menyampaikan kalimat yang ringkas kepada mereka. Namun pada intinya, semacam dia difahamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa dan maha besar dari segala makhluk yang dia ciptakan. Kalimat-kalimat yang ringkas saja. Tidak dengan kalimat yang panjang lebar sebagaimana kita memberikan taklim kepada orang dewasa, karena dia tidak mampu beristifadah ataupun berusaha untuk memilih mana faedah-faedah yang penting. Akan tapi yaitu mereka diberikan kalimat yang ringkas yang mampu mereka hafal. Lebih utama lagi jika mereka diberikan kalimat yang langsung menggunakan hadis. Ya, yang langsung menggunakan hadis. Ini diterapkan dan kita juga menerapkan seperti ini dengan memberikan kalimat kepada mereka, dengan mengajarkan beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan mengatakan amsik alaika lisanaka, ini dihafalkan kepada anak-anak. Ini kan kalimat yang mudah, akan tetapi mengandung makna untuk menjaga lisan. Dan ini hadis, begitu ya, ataupun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, atau seperti hadis yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Hasan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini kalimat yang bisa dihafal oleh anak-anak. Dan ini sudah dipraktekkan ya oleh sebagian kalangan kepada para ya pemerhati pendidikan anak-anak, pendidikan Islam. Mereka mempraktekkan untuk memberikan hafalan-hafalan kepada anak-anak dari hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis yang ringkas, yang pendek, yang mana di dalamnya memuat makna yang sangat mendalam, walaupun menghafalnya ataupun kalimatnya itu ringkas. Nah, demikian. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ini u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Langsung Rasulullah memberikan satu kalimat ringkas saja. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjagamu. Lihat kalimat ini. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan manusia, berbicara dengan anak-anak sesuai dengan tingkat pemahamannya. Dan anak-anak itu mampu memahami satu kalimat, bukan seperti orang-orang dewasa yang mungkin begitu ya, memahami sesuatu itu langsung kepada hal yang negatifnya. Lihat ini, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Abdullah ibnu Abbas tidak bertanya kepada Rasulullah, apakah menjaga Allah itu seperti saya menjaga hewan peliharaan ini saya ikat? Kan bukan seperti itu. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang seperti ini itu sebenarnya secara fitrah mudah untuk diterima oleh manusia. Seperti ya banyak orang yang keliru ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini orang yang masih lurus fitrahnya, tidak mungkin yang dia paham itu Allah itu bersama dia dan masuk ke dalam tubuhnya. Itu tidak difahami orang-orang yang masih lurus fitrahnya. Kecuali orang-orang yang sudah ghalat kan gitu ya. Sudah terjadi kerancuan dan banyak syubhat di kepalanya. Maka ketika disebutkan ayat itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, langsung dia fikir, loh, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti dimanapun kita berada situ ada Allah. Berarti kalau ada di ya benda ini Allah ini, langsung dipikirkan seperti ini. Orang-orang yang sudah keliru fitrahnya kan gitu ya, sudah terlalu banyak syubhat yang dia pikirkan. Lihat Rasulullah ketika memberikan kalimat ini, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Abdullah ibnu Abbas langsung faham yang dimaksud menjaga Allah ini adalah menjaga agamanya, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri dari batasan-batasan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agamanya, berjihad atau yang semisalnya. Inilah yang dimaksud, dan ini bisa difahami oleh Abdullah ibnu Abbas. Dan ketika ini diajarkan kepada anak-anak, maka tidak usah ragu, kan gitu ya. Ada sebagian mungkin dari orang tua ketika mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anaknya ketika mereka diajarkan ya beberapa materi akidah. Semisal apa? Orang tua mungkin mengajarkan pada anaknya, wahai anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan kita bersemayam di atas arsy. Anaknya kan tanya nanti itu, di atas yang sebelah mananya, kan gitu ya. Dia banyak tanya yang bukan-bukan. Ini hanyalah sebatas pertanyaan anak-anak saja, tidak perlu khawatir. Yang terpenting bagi kita adalah memberikan
memberikan kalimat yang memang itu kita ambil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Ini tidak masalah. Makanya di antara nasihat para ulama yang bisa kita bawakan di sini adalah nasihat Al-Imam Al-Ghazali. Ya, di dalam beberapa pernyataan yang beliau sampaikan dalam masalah pendidikan ini kepada anak-anak, beliau mengatakan laisa tariq fi taqwiyatihi wa itsbatihi ayyu'allama san'atal jadal wal kalam, bal yashtaghilu bitilawatil Qur'an wa tafsirihi wa qiraatil hadis wa ma'anihi wa yashtaghilu biwadhaifil ibadat. Ini kata Imam Al-Ghazali. Bukanlah caranya ataupun bukanlah jalan untuk menguatkan akidah seorang anak, untuk mengokohkan akidah seorang anak, bukanlah caranya dengan diajarinya dia bagaimana berdebat. Bukan itu caranya, kan gitu ya. Untuk menguatkan akidahnya dia diajari untuk berdebat. Nanti kalau ada yang bilang gini, kamu jawab begini ya. Kalau yang bilang gini untuk kamu jawab ini. Bukan itu caranya, kata Imam Ghazali. Dia diajari bagaimana ya, yu'allama san'atal jadal wal kalam. Bukan itu caranya. Tapi bagaimana, kata beliau? Bal yashtaghilu bitilawatil Qur'an. Akan tetapi caranya adalah dengan kesibukannya membaca Al-Qur'an. Jadi dia disibukkan dengan membaca Al-Qur'an, mempelajari makna-makna Al-Qur'an, wa qiraatil hadis, membaca hadis-hadis Rasulullah, wa ma'anihi, kemudian membaca makna-maknanya, memahami maknanya, wa yashtaghilu biwadhaifil ibadat, dan menyibukkan dirinya, dia disibukkan dengan melaksanakan tugas-tugas ibadah. Makanya Rasulullah SAW telah memerintahkan ya bagi para orang tua untuk membiasakan anak-anaknya mengerjakan ibadah semenjak kecil. Di antaranya adalah ibadah yang paling mulia, yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah sholat. Makanya yang beliau contohkan adalah sholat. Bukan berarti cuma sholat saja, yang lainnya juga mengikutinya. Karena memang ibadah yang paling utama di dalam Islam dari seluruh perintah-perintah Allah adalah ibadah sholat, dari sisi perbuatan dan amalan yang dikerjakan. Demikian. Jadi bukan diajari dia bagaimana berdebat, menjawab pertanyaan orang, bukan itu. Tapi disibukkan dia dengan ya itu tadi ya, tugas-tugas ibadah, membaca Al-Qur'an, memahami makna-maknanya, diajarkan membaca hadis, ya, kemudian makna-makna hadis. Dan beliau melanjutkan bahwasanya min fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala qalbil insan an syarahahu fi awwalin nusyu'ihi lil iman bi ghairi hajatin ila hujjatin wa burhan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hati manusia, Allah telah melapangkan hati manusia ini semenjak dia kecil, karena kan semuanya dilahirkan di atas fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan hati dari setiap orang hamba dari kecil untuk menerima iman ini, sudah siap. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pendidiknya, orang tuanya atau pendidiknya. Ansyarahahu fi awwalin nusyu'ihi. Ya, kata Imam Al-Ghazali, Allah telah melapangkan hati setiap hamba untuk menerima iman ini. Ya, min ghairi hajatin ila hujjah wal burhan. Tanpa memerlukan adanya ya hujah-hujah ataupun bantahan-bantahan. Kalau kita mengajarkan akidah kepada orang dewasa, itu resikonya itu bisa berbantah-bantahan, ya atau tidak? Bisa berbantah-bantahan. Tapi kalau mengajarkan akidah kepada anak-anak, dia akan menerima itu sebenarnya. Ya, sebenarnya dia akan menerima karena Allah telah melapangkan dadanya. Di awal pertumbuhannya dia telah menerima, Allah telah mempersiapkan hatinya untuk menerima pelajaran-pelajaran agama. Demikian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada ya keponakan beliau ini, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan Abdullah ibnu Abbas di sini paham apa yang dimaksud menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Pada kalimat yang berikutnya, itu kalimat yang pertama, karena Rasulullah tadi mengatakan, ya ghulam inni uallimuka kalimat, wahai ghulam, aku akan memberikan pelajaran kepadamu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama apa? Ihfadillaha yahfazka. Yang kedua apa? Ihfadillaha
tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah itu ada di hadapanmu. Lagi-lagi Abdullah bin Abbas tidak memahami jagalah Allah, niscaya ia akan engkau dapati di hadapanmu. Ya, Abdullah bin Abbas tidak memahami, oh berarti di hadapan saya, pas saya bisa lihat dong, kan enggak gitu ya. Kenapa? Ya. Karena sebenarnya kalimat seperti ini mampu difahami oleh orang-orang yang telah terjaga fitrahnya dari kecil. Kecuali dia telah banyak menerima subuhat-subuhat. Makanya kata Imam Ghazali tadi, lebih mudah untuk memberikan pelajaran agama, pelajaran akidah kepada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Kalau orang dewasa memang membutuhkan hujjah, membutuhkan burhan, yaitu dalil. Harus membawakan beberapa dalil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begini-begini. Mana dalilnya katanya? Mana dalilnya? Kan gitu ya. Kamu mengatakan Allah begini-begini, gimana dalilnya? Ya, kita harus membawakan dalilnya. Ya, membawakan hujjah untuk melunakkan hati dia, tapi tidak untuk anak-anak. Tidak membutuhkan itu, tidak memerlukan itu, kata beliau. Bahkan Allah telah melapangkan dada anak-anak ini untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala secara fitrahnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Kemudian dikuatkan lagi dengan kalimat yang ketiga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Subhanallah. Ringkas saja Rasul mengatakan, kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan perincian panjang lebar dalam masalah meminta, wahai anakku, ya kepada Allah lebih dahulu. Boleh sisip kepada manusia, tapi ya harus dilihat tidak seperti itu. Tapi langsung ditanam dengan pendidikan ataupun pelajaran yang sangat mendasar. Kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Karena nanti setelah dia dewasa, dia akan menyadari bahwasanya yang dimaksud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti tidak memerlukan bantuan manusia. Akan tetapi yang dia miliki adalah dasar-dasarnya. Telah tertanam dalam dirinya, telah terpatri dalam dirinya bahwasanya yang paling utama dia mintai pertama sekali adalah kepada Allah, walaupun sebab-sebabnya melalui manusia. Kemudian kalimat yang berikutnya yang keempat juga Rasulullah mengatakan lagi dengan kalimat isti'anah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Jika ingin isti'anah, yaitu meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu thalabul aun, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta itu hanya sebatas meminta. Namanya meminta ini kan bukan berarti hanya pertolongan saja, mungkin meminta rezeki, atau meminta anak, atau meminta dimudahkan pekerjaannya, meminta diberikan keselamatan, meminta. Tapi isti'anah ini lebih kepada pertolongan, ya, lebih kepada pertolongan dalam kondisi-kondisi yang mungkin genting ataupun yang semisalnya. Nah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian Rasulullah melanjutkan kalimat yang kelima, ya, adalah kalimat yang menanamkan keyakinan bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakannya. Ya, segala sesuatu dari kehidupan manusia ini khususnya telah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menciptakannya. Sehingga ketika anak ini mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, dia bisa bersabar. Namun tatkala dia mendapati sesuatu yang menyenangkan, dia tidak merasa sombong ataupun dia bangga diri, ujub atau semisalnya. Artinya apa? Beliau SAW langsung menggiring Abdullah ibnu Abbas ini dari kalimat yang umum kemudian langsung kepada kalimat yang lebih khusus lagi, yaitu dalam masalah takdir. Karena memang seorang tidaklah dikatakan beriman sampai dia benar-benar yakin bahwasanya segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah sebelum terjadi. Tidak akan sempurna iman seorang. Tidak akan mungkin, ya, sempurna keimanan seseorang sampai dia ridho dan pasrah dengan takdir yang telah Allah gariskan untuk dirinya. Nggak akan sempurna iman. Maka orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya di dalam memahami takdir, sungguh orang tersebut akan tergelincir. Karena akal tidak akan mampu menangkap ataupun mendahului apa yang sudah ditakdirkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan berpikir, bagaimana mungkin, itulah kalimat yang akan keluar. Bagaimana mungkin? Kok bisa-bisanya ada seorang yang dimasukkan ke dalam api neraka, padahal Allah sendiri yang menentukannya, yang sudah menentukan sebelum dia lahir. Ini kan enggak, kan begitu ya. Akhirnya apa? Muncullah keraguan-keraguan, dibantu lagi oleh syaitan. Akhirnya melemahlah keimanannya terhadap takdir. Padahal ini merupakan di antara rukun min arkanil iman. Pondasi keimanan itu ada pada keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Nah, jadi di sini Rasulullah langsung memberikan pelajaran ini kepada seorang anak ya dari keponakannya, anak kaum muslimin juga, itu dengan mengatakan wa'lam annal umma. Ini kalimat yang keberapa? Yang keberapa ini? Yang kelima ya. Wa'lam annal umma. Yang kelima kan? Law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kata Nabi SAW, ketahuilah olehmu, sesungguhnya umat ini, maksudnya umat ini bukan umat pada saat itu aja, maksudnya seluruh manusia dari dulu sampai hari itu ataupun sampai hari ini, kalau seandainya mereka semuanya berkumpul, mereka sepakat ingin memberikan satu manfaat untuk dirimu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali hal tersebut, manfaat tersebut telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Artinya kalau memang jatahmu sudah ditulis oleh Allah, maka akan engkau dapati. Ini gitu ya. Kalau memang sudah jatahmu akan engkau dapati. Walaupun seluruh manusia berkumpul ingin memberikan manfaat itu tidak akan mungkin bisa mereka berikan kepada dirimu sampai hal itu sudah ditetapkan oleh Allah untukmu, maka akan kamu dapati. Jika tidak, maka tidak akan didapati. Walaupun itu bermanfaat. Ya, jadi ini dipahamkan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan satu pemahaman yang baik sekali untuk kita semua, untuk kita fahami bahwasanya kita menginginkan kebaikan. Akan tetapi kebaikan-kebaikan tersebut semuanya ya setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah itu kita dapati, maka tidak akan ada yang meleset. Niscaya akan kita dapati. Nah, demikian. Demikian sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, "Wa in ijtama'u ala ayyadurruk bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika." Kalau seandainya mereka juga sepakat untuk menimpakan satu bahaya. Nah, ini juga merupakan kabar gembira untuk orang-orang beriman ketika mereka diancam oleh orang-orang kafir, ketika mereka diancam oleh musuh-musuh mereka. Maka tidak perlu khawatir. Kalau memang itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti akan terjadi dan tidak perlu khawatir, karena itu memang sudah kehendak Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bahaya itu menimpa kita, walaupun seluruh manusia dari dulu sampai hari ini mereka semua sepakat ingin menimpakan satu bahaya kepada kita, maka tidak akan mungkin kena. Betapa banyak orang-orang yang selamat, padahal pada saat itu kita menganggap orang itu tidak mungkin selamat, tapi Allah belum menetapkan dia untuk mendapatkan ya bahaya itu, akhirnya dia pun selamat. Nah, ataupun sebaliknya, kecuali sesuatu hal itu memang telah dituliskan oleh Allah akan menimpa dirinya, maka itu akan menimpa dirinya. Rufi'atil aqlam. Aqlam itu al-aqlam itu jamak dari qalam. Maksudnya tinta-tinta itu sudah diangkat, pena-pena itu sudah diangkat. Artinya tidak ada lagi catatan-catatan takdir. Karena ya pena itu bekerja dengan perintah Allah menuliskan seluruh kejadian sebelum Allah menciptakannya. Allah perintahkan qalam, tulis. Apa yang ditulis? Tulis dari saat ini sampai siapa nanti di neraka, di surga, tulis, sudah ada semua tempatnya. Ditulis, barulah mulai diciptakan satu persatu. Subhanallah. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Nah, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wajafatis suhuf, demikian juga lembaran-lembaran itu telah kering, artinya la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada kalimat Allah. Maksudnya sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah tidak akan pernah berubah. Takdir itu tidak akan berubah. Tidak akan pernah berubah.
Ya, jadi la tabdila li kalimatillah, maksudnya segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan di neraka, si fulan di surga, ini tidak akan bisa ada yang menggesernya. Makanya kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwasanya dia bisa menjamin ya si fulan ini masuk surga, si fulan ini masuk surga, apalagi menjamin seorang masuk surga dengan memberikan sertifikat kan gitu ya. Ini tidak ada, ini omong kosong, ini bohong. Gitu ya. Ataupun sebagian ajaran-ajaran di luar Islam yang memberikan jaminan pasti masuk surga dengan mengatakan ya bahwasanya dialah juru keselamatan gitu ya. Ataupun ada sebagian firqah dari tokoh-tokohnya yang memberikan jaminan keselamatan bahwasanya dia masuk surga dengan mendapatkan ya jabatan tangannya kan gitu ya, kalau mencium tangannya ataupun kalau mendapatkan sertifikat darinya, sertifikat masuk surga. Nah, ini omong kosong, ini bohong semuanya. Tidak ada kan gitu ya. Karena semua itu hak Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi tidak memiliki itu. Nabi sendiri tidak memiliki itu. Nabi sendiri ketika memberikan syafaat harus dengan izin Allah. Allah izin enggak dengan orang yang akan ditolong oleh Rasulullah tadi. Itulah yang kita dapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, man dalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Siapakah yang memberikan hak syafaat itu di sisi Allah kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan ihfadillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ini hampir serupa dengan hadis yang di atas. Cuma ada tambahan di sini, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi raha. Dalam kondisi raha ini yakni dalam kondisi seorang itu tidak gitu ya, tidak sempit gitu ya, dalam kondisi yang lapang. Dalam kondisi yang lapang waktunya, karena yang namanya manusia dan kita mungkin masing-masing pernah merasakan terkadang kita mendapatkan waktu itu sangat longgar. Iya atau tidak? Iya. Dan terkadang kita mendapatkan kondisi waktu dan pekerjaan kita itu sangat sempit. Kan gitu ya. Wah, ini waktunya sudah mau dekat ini. Aduh, ini sudah harus ditagih, ini sudah harus mau diserahkan sama ini kan gitu ya. Jadi sempit. Wah, ini harus mau berangkat, ini harus ini sempit. Makanya Rasulullah mengatakan ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah ketika dalam kondisi yang lapang. Apa dalam kondisi yang lapang ini? Dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang memang waktunya banyak luang gitu ya. Maka disitulah kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar. Ya, karena sungguhnya nanti kita mendapati waktu-waktu yang sempit, kemudian kita menuntut ini, menuntut itu, tidak bisa. Waduh, sebenarnya saya mau pergi nih, tapi banyak betul, kan gitu ya. Hak-hak yang harus dipenuhi. Kan gitu ya, hak-hak harus dipenuhi. Karena sungguhnya kewajiban kita di muka bumi ini bagi seorang muslim itu bukan hanya satu saja. Bahkan dalam satu waktu dia harus melakukan beberapa kewajiban. Nah, disinilah Nabi SAW dalam satu hadis pernah mengingatkan kita semua untuk tidak melalaikan ya waktu-waktu lapang ataupun waktu sehat kita. Yang mana kebanyakan manusia melalaikan dua nikmat ini, kata Rasul dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, ni'matani makhbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, dua nikmat kebanyakan manusia lalai dengan kedua nikmat ini. Jadi banyak sekali manusia yang lalai dengan dua nikmat ini. Apa itu, kata Rasulullah? As-sihah wal farah. Nikmat sehat dan waktu yang lapang. Ketika dia sehat, nah ini kan dia, ketika sehat santai-santai saja. Ya, tidak mau mempelajari agama, tidak mau berusaha untuk beribadah dengan serius, memperbaiki diri tidak mau. Ketika dia waktu sehat. Nanti kalau sudah datang sakitnya baru dia bernazar. Baru dia bernazar, kan gitu ya. Baru dia bernazar, kalau saya sehat nanti saya beri makan 60 orang miskin, 100 orang miskin. Kenapa enggak waktu sehat dia ngasih makan orang miskin? Kenapa tunggu sakit baru bernazar? Nah, demikian. Ini banyak dilalaikan waktu sehat. Ya, jadi ketika kita mendapati waktu sehat, waktu kita badan kita sehat, masih kuat dan masih bisa untuk melakukan aktivitas yang baik, melakukan ya mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hak manusia, maka kerjakan hal-hal yang bermanfaat tatkala kita mendapatkan kesehatan. Wal farah, waktu yang lapang ini juga merupakan nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia.
dalam kondisi yang lapang waktunya, ya, waktu mudanya ataupun waktunya lapang pada saat itu pekerjaan sudah selesai, ada waktu yang sangat lapang, kemudian hanya bersantai-santai saja. Kan gitu ya. Hanya mengerjakan hal-hal yang tidak bisa memberikan manfaat. Bukan berarti kita melarang manusia ataupun melarang kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang mubah. Tapi sayang kalau waktu lapang itu hanya melakukan hal-hal yang mubah. Hal yang mubah ini kan sesuatu yang nggak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Ya, artinya apa? Artinya bercanda ataupun ya rekreasi kan begitu ya, ataupun berkumpul-kumpul tanpa ada hajat, tanpa ada manfaat di sana. Ini satu hal yang mubah awalnya, walaupun di sana hati-hati bisa terjatuh kepada perkara yang sia-sia. Makanya Rasul mengatakan al-farah, waktu yang lapang. Ini ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang lapang. Karena sesungguhnya kita nanti akan mendapatkan waktu-waktu yang sempit di mana kita sangat memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Maka Allah nanti akan mengenali kamu dalam kondisi kamu syiddah, dalam kondisi yang sangat susah, sulit. Pada saat itu kita kesulitan, kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kenapa? Karena di waktu sehat, di waktu yang lapang kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian dalam hadis yang ini juga, yaitu pada riwayat yang kedua, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah olehmu bahwasanya apa saja yang meleset darimu maka tidak akan mungkin mengenai dirimu. Sesuatu yang meleset kan gitu ya, tidak akan mungkin menimpamu ataupun mengenai dirimu. Contoh saja orang-orang yang mungkin dalam keadaan peperangan. Ya seperti saat ini kan gitu ya, yang ada di beberapa negara-negara kaum muslimin, di Palestina, di Irak, atau terlebih lagi di Suriah. Banyak sekali kita dapati kejadian-kejadian yang memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan dalam masalah ini, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat itu ya mungkin peluru-peluru itu, bom-bom ataupun ya alat-alat yang membunuh itu sudah benar-benar berada di dekatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan dia sebagai orang yang meninggal dunia. Ya, sehingga dia bercerita bagaimana peluru itu lewat di dekat telinganya kan gitu ya. Enggak kena gitu ya. Meleset sedikit aja. Ya. Jadi sesuatu ma'akhta lam liyusibaka, sesuatu yang meleset darimu enggak akan mungkin kena. Dia bercerita bagaimana bom yang begitu besarnya itu meledak di dekat dia dengan jarak beberapa meter saja, tapi orang yang puluhan meter itu pada tewas. Dia yang hanya berapa meter tidak tewas. Karena gitu ya. Dia yang hanya berapa meter tidak tewas, tidak terpental sama sekali. Nah, ini dengan pertolongan Allah, belum takdirnya. Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan ajalnya di situ. Nah, demikian. Sehingga orang-orang yang mengalami seperti ini bertambah kuatlah keimanannya. Dia meyakini bahwasanya memang inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah belum menuliskan di dalam takdirnya, di dalam Lauh Mahfuz bahwasanya dia seorang yang meninggal pada hari itu, tanggal itu, maka dia tidak akan mati. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa saja yang menimpamu, ya, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah akan menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, maka tidak akan mungkin meleset. Jadi sesuatu yang memang sudah ditakdirkan kamu akan terkena hal ini, maka tidak ada satupun yang bisa membantu kita. Nggak ada yang namanya nolak bala kan gitu ya, dengan sendirinya. Kecuali itu yang telah ditetapkan oleh Allah, berarti dia tidak terkena bala kan gitu ya. Nggak ada istilah namanya nolak bala. Kalaupun ada istilah menolak bala, itu hanya sebatas satu cara yang telah dibolehkan oleh Allah dan telah diajarkan oleh Rasulullah. Artinya ini merupakan syariat juga di dalam Islam. Seperti apa? Seperti memperbanyak istighfar. Ini bisa menolak bala. Akhirnya apa? Sesuatu yang tadi seharusnya menimpa dirinya, dengan istighfarnya Allah pun merubah takdir itu lagi. Dan semua perubahan di dalam takdir itu sudah merupakan takdir dari awal. Paham ini ya? Ya, ini paham, sehingga ada istilah para ulama, terkadang ada beberapa perbuatan seperti doa itu bisa merubah takdir. Tapi ingat, berubahnya takdir seseorang karena doanya, ini kejadian ini juga sudah merupakan takdir dari awal. Bahwasanya tanggal sekian
seharusnya si fulan terkena musibah ini, tapi karena doanya dia selamat. Ini kan takdir Allah memang dari awal seperti itu. Paham ya? Nah demikian. Itulah yang dimaksud oleh para ulama, ada sesuatu yang bisa merubah takdir. Tapi bukan dengan sendirinya kita merubah takdir itu. Bukan dengan doanya atau bukan dengan istighfarnya tadi sehingga menolak bala itu, tapi semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul mengatakan wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya an-nasr, pertolongan itu bersama kesabaran. Barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ya bersabarlah. Ya, kalau kita tidak bersabar maka ya sulit kita mengatakan bahwasanya pertolongan Allah akan datang sementara tidak ada kesabaran di sana. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman jangan hanya melihat dari sisi musibahnya saja. Tidak akan mungkin seorang mengatakan itu mudah melainkan dia pernah merasakan susah. Iya atau tidak? Iya kan? Tidak mungkin seorang mengatakan ini satu kemudahan telah datang kepada kita. Kenapa? Karena sebelumnya dia merasakan kesusahan. Sehingga terasalah nikmatnya. Bagaimana dia telah dibebaskan dari kesusahan. Kenapa? Karena sebelumnya dia telah merasakan kesusahan. Datanglah kemudahan. Dia pun bersyukur kepada Allah. Masya Allah, kita telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya tidak ada musibah, nggak akan mungkin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan, karena nggak pernah merasakan musibah. Nggak pernah merasakan musibah, gimana dia akan bersyukur kepada Allah terhadap kemudahan yang Allah berikan. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini kita langsung menyebutkan beberapa faedah secara ringkas saja dari beliau. Yang pertama, faedah kata beliau, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah-faedah hadis ini yang pertama, kelemah lembutan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalipun kepada orang yang lebih muda dari beliau. Ini berbeda dengan orang-orang selain Rasulullah yang mungkin kurang pintar dan kurang mampu untuk ya membawa diri sehingga bisa bergaul pada setiap lapisan manusia. Ini merupakan PR kan gitu ya bagi kita semua, sehingga kita bisa bergaul kepada setiap lapisan manusia, level manusia. Kepada orang yang dewasa kita bersikap dengan orang yang dewasa, kepada anak-anak kita bisa membawa diri sehingga bisa bergaul dengan anak-anak ataupun yang semisalnya. Ini diantara kelemah lembutan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian diantara faedahnya juga bagaimana metode pendidikan Rasulullah ketika memberikan pelajaran. Beliau berusaha untuk menggunakan kalimat-kalimat yang melunakkan hati dan memudahkan orang menerima nasihat. Karena pada intinya beliau ini sedang memberikan nasihat. Terkadang kita ketika memberikan nasihat menggunakan kalimat-kalimat yang sangat tegang, kalimat-kalimat yang sangat kaku. Lihat Rasulullah, ya beliau mengatakan ya ghulam, wahai anakku, kan gitu ya. Beliau tidak mengatakan wahai anaknya saudaraku kan gitu ya, atau wahai anak pamanku. Tidak, tapi Rasulullah langsung mengatakan ya ghulam, wahai anakku, untuk menunjukkan keakraban. Sehingga orang yang diajak bicara tadi mampu menyerap dan mampu menerima apa yang disampaikan dengan ketulusan kan gitu ya, dengan kelapangan, dan ya tidak ada kesulitan dan kesusahan baginya untuk menerimanya. Kemudian faedah yang berikutnya bahwasanya menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Sehingga di sana ahlul ilmu mengatakan bahwasanya apabila kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada yang diuntungkan kecuali kitalah yang beruntung. Jangan kita mengira karena kita membela agama Allah kemudian menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita mengira karena kita menolong agama Allah kemudian kita telah memberikan keberuntungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bertambah keberuntungannya karena pertolongan kita. Akan tetapi segala kemuliaan, kebesaran dan keagungan senantiasa ada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seluruh manusia sepakat untuk tidak membantu Allah, maka tidak akan merugikan Allah
Subhanahu wa taala. Allah mampu menjaga agamanya sendiri. Namun di sini Allah ingin menguji hamba-hambanya. Ya, sejauh mana mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian faedah yang berikutnya bahwasanya orang-orang yang melalaikan Allah, karena disebutkan tadi ihfadillah yahfazka, jagalah Allah. Artinya sudah kita sebutkan ya di awal pembahasan, menjaga Allah itu maksudnya menjaga agamanya, membela agamanya. Di antara menjaga agama Allah yang mempelajari Al-Qur'an. Kan gitu ya, menjaga syariatnya, menjaga sunnah Nabi, ini termasuk menjaga Allah. Maka balasannya Allah akan menjaga kita di dunia dan nanti di akhirat. Ataupun sebaliknya, orang-orang yang melalaikan mempelajari agama Allah, melalaikan menjaga agama Allah, hanya disibukkan hanya menjaga dunia saja. Disibukkan hanya menjaga hartanya saja. Disibukkan hanya menjaga keluarganya saja, tidak pernah terfikir sekalipun untuk membela agama Allah, maka dia telah menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan menyia-nyiakannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, ketika mereka melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan palingkan hati mereka. Ini hati-hati. Bahwasanya ya innal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Semakin baik maka akan Allah balas kebaikan, dan semakin buruk Allah pun akan membalas yang serupa. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang lainnya kata beliau, bahwasanya seorang manusia memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang manusia itu memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak menghalangi kita meminta bantuan dan pertolongan kepada sesama manusia, selama itu hal-hal yang memungkinkan bagi manusia itu untuk mengerjakannya. Tapi kalau itu merupakan kekhususan bagi Allah, maka tidak boleh diminta kepada manusia. Ya, datang kepada manusia belum mengatakan, wahai tolonglah ya turunkanlah hujan. Karena itu permintaannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu gitu ya, ataupun datang kepada seseorang, tolong lariskan dagangan saya, gitu ya. Padahal itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Akan tapi kalau manusia itu mampu dan memungkinkan baginya untuk melakukannya, maka ini boleh. Seperti apa? Seperti kita meminta tolong ambilkan air minum. Nah, ini boleh kan gitu ya. Ini namanya minta tolong. Tolong kan gitu ya. Tolong dorongkan mobil saya. Mobil saya mogok. Nah, ini minta tolong namanya. Ini hal-hal yang boleh. Kenapa? Karena ini sesuatu yang memungkinkan bagi manusia. Tapi kalau tidak memungkinkan bagi manusia, apalagi itu khusus hanya bagi Allah, diminta kepada manusia, ini syirik. Ya, ini adalah perbuatan kesyirikan. Karena tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. 6. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Faedah yang berikutnya bahwasanya umat ini tidak akan mampu memberikan manfaat kepada seorang pun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Sehingga tatkala kita menjalani kehidupan ini, bukanlah manusia yang menjadi barometer kehidupan kita. Yang menjadi tolak ukuran kita bukanlah manusia. Yang kita cari bukan ridho manusia. Kalau kita mencari ridho manusia, nggak akan kita dapati. Sampai kiamat terjadi pun kita tidak akan bisa mendapati ridhonya manusia. Kapan kita bisa mencari ridho manusia? Jelas hadis ini mengatakan kalau seandainya seluruh manusia ini dari dulu sampai hari ini semuanya sepakat untuk memberikan manfaat kepada kita, nggak akan diberikan oleh Allah kecuali Allah izinkan. Kecuali sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk diri kita. Kecuali sesuatu itu telah dituliskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin kita mencari ridhonya manusia? Ridho manusia seperti dalam satu perkataan ya, ridho nas ya, ridho manusia itu sesuatu yang tidak akan bisa dicapai, tidak bisa diambil. Ya, jadi ridho manusia itu sesuatu yang tidak bisa, ridho nas ya syai'un la yudrak. Ya, dalam beberapa kalimat dari kalimat para ulama yang menyebutkan demikian. Ridho manusia itu sesuatu yang memang tidak bisa diraih. Ya, bagaimana mungkin Allah sendiri telah mengatakan kepada Rasulullah, kepada Rasulnya dalam satu ayat, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Ya Muhammad, kalau seandainya yang kamu ikuti adalah kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Inilah kalau mau ikut orang banyak. Begitu ya. Inilah kalau mau ikut orang banyak. Terkadang kita dapati ada orang-orang yang ingin menjalani kehidupannya secara baik, secara benar, tapi pandangannya itu selalu kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Hendaklah kita memfokuskan pandangan kita terlebih dahulu kepada Allah, kepada syariatnya. Karena yang kita cari ridha Allah. Ya. Kita juga nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki surga juga Allah, yang mempersiapkan neraka juga Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Nah, demikian. Jadi, ini merupakan satu faedah bahwasanya umat ini manusia tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan. Nah, demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian tadi di dalam hadis juga disebutkan ta'arruf ilallahi fir rakha. Ya, kenalilah Allah dalam kondisi yang lapang, maksudnya melaksanakan ketaatan kepada Allah di waktu-waktu yang kita mampu melakukannya. Sebelum nanti kita mendapati waktu-waktu yang sangat sempit. Karena ketika kita mendapatkan waktu yang sangat sempit, yang kita perlukan adalah pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memerlukan banyak ibadah ketika waktu sempit itu. Iya atau tidak? Iya. Ketika kita dalam keadaan terancam, apakah kita memerlukan ibadah pada saat itu? Kecil sekali. Tapi yang kita perlukan pada saat itu adalah pertolongan. Dalam kondisi yang sangat darurat genting, kan gitu ya. Ada yang sakit, ada yang darurat ini mau meninggal dunia. Apa yang kita perlukan pada saat itu? Kalau bukan pertolongan Allah, mungkin ada saudara kita dalam kondisi yang kritis, membutuhkan golongan darah ini, kan gitu ya. Hampir kritis ini sudah meninggal, kalau nggak dapat golongan darah ini, susah cari sana golongan darah ini, tidak didapati. Ya, dalam keadaan kondisi genting sekali. Apa yang kita perlukan pada saat itu? Apakah hanya sebatas darah saja? Tidak. Itu hanya usaha saja. Yang kita perlukan pada saat itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aunullah. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini bisa didapati ketika kita mampu memanfaatkan waktu lapang kita untuk mengisi waktu itu dengan berbuat ketaatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau di sini, ya kita ringkas saja, bahwasanya al-bisyaru al-azimah lis-sabirin. Ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, karena pertolongan itu bersama orang-orang yang sabar. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, janganlah kalian berangan-angan ketemu musuh. Jangan nantang musuh, enggak usah. Begitu ya. Nas'alullah al-afiyah, tapi mintalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau benar-benar ketemu mereka ya sabar, bertahan, jangan lari juga. Ya, jadi tidak usah menantang musuh, dan kalau benar-benar ketemu jangan lari. Gitu ya. Tapi mintalah keselamatan. Ini sikap adil seorang mukmin. Dan kesabaran itu adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara kabar gembira dalam hadis ini juga bahwasanya dibebaskannya seorang dari kesulitan-kesulitan ataupun dari kesusahan itu berkaitan dengan kesusahan itu sendiri. Seorang mendapatkan kelapangan, seorang mendapatkan kelonggaran di dalam pikirannya, di dalam urusannya, di dalam pekerjaannya. Itu dia dapati setelah dia didahului oleh kesusahan dan kesulitan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Maka semakin terasalah nikmat Allah itu ketika kita mendapatkan kesulitan dan musibah, kan gitu ya. Jadi sungguh musibah itu di antara hikmahnya bisa menjadikan kita lebih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya, seorang yang mungkin selama ini sulit untuk mencicipi makanan misalnya. Mungkin ada sesuatu sehingga lidahnya sulit untuk merasakan bagaimana enaknya makanan itu. Mungkin dalam waktu yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tiba-tiba sampailah sudah waktunya, kan gitu ya. Masa kesulitan itu sudah sampai kepada puncaknya, karena Allah tidak akan mungkin memberikan musibah dengan satu musibah yang kita nggak sanggup. Kita masih sanggup itu.
Nah, ketika sudah sampai puncaknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dia pun mampu mencicipi lagi ya berbagai macam rasa masakan. Akhirnya pun Masya Allah bertahun-tahun gak bisa mencicipi, tiba-tiba dia bisa merasakan ya makanan dengan lezatnya. Jadi lebih terasa nikmat itu. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin biasa sudah merasakan berbagai macam rasa makanan kan gitu ya, dikasih makan aduh biasa kan gitu ya. Orang tidak usah jauh-jauh gitu ya, orang yang terbiasa mencicipi makanan yang mahal-mahal misalnya kan gitu ya, ketika disuguhkan mungkin karena dia sudah terbiasa, dia akan menganggap biasa saja. Tapi orang yang mungkin biasanya makan tempe, makan getuk gitu ya, dikasih makanan yang mungkin yang mewah kan gitu ya, makan lezat, dia akan mengatakan Masya Allah kata dia, Subhanallah, ataupun misal dia akan memuji Allah. Belum pernah saya merasakan makanan selezat ini ya. Iya, karena selama ini makanannya tempe sama getuk saja. Adapun orang yang mungkin sudah terbiasa dengan makanan itu, kan gitu ya, dia akan biasa aja karena sudah terbiasa. Padahal seperti ini kan gitu ya. Lalu bagaimana orang yang mungkin mengalami musibah dalam waktu yang cukup panjang, tiba-tiba Allah mengangkatnya, subhanallah kan gitu ya, sehingga dia pun lebih bersyukur dari orang-orang yang semisalnya. Baik, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Di sana juga ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarh ya, dalam surat Alam Nashrah laka sadrak ya, di akhir ayat Allah taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama ya kesusahan itu ada kemudahan, dan sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan di dalam syarah hadis yang ke-19 ini. Satu hadis yang cukup panjang dengan banyak ya faedah sebenarnya. Di sana para ulama mengeluarkan berbagai macam faedah dari hadis ini, dan kita tadi hanya menyampaikan sebagian dari yang disebutkan oleh para ulama ataupun yang disebutkan oleh Syekh di dalam syarahnya ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillah.